Pengen jago kayak mereka? Dengerin dong acara yang satu ini, Pentas Kreasi, menghadirkan banyak talenta dari Kepulauan Riau. Sabtu Ahad sambil dengerin Pro 4 jam 8 sampai 10 malam. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik, sahabat budaya, kita masih di Pentas Kreasi bersama Pak Heru, Agung Laksono, dan juga ada si Afi Yumna Zafira Aimi. Tadi sudah kita simak dan saksikan bagaimana Afi membacakan puisi yang luar biasa dari seorang pencipta karya yang juga luar biasa. Baik, Pak Heru, ini bagaimana kalau aduh, cuman nak mengungkapkannya dengan puisi-puisi ini ya. Aduh, jantung itu berdetaknya lebih cepat mendengar kata-kata yang indah tadi itu, menghayati sekali. Jadi metode yang Pak Heru ajarkan ke adik-adik kecil kita ini bagaimana keseharian mereka di puisi? Untuk pembacaan, saya banyak mengenalkan dengan puisi-puisi dari penyair baik nasional dan juga dari Tanjung Pinang. Kita kenalkan supaya mereka juga tahu karya-karya, jadi bisa membandingkan karya-karya dari setiap penulis. Jadi mereka bisa mengimprovisasi, oh ini puisi ini penafsirannya seperti ini, yang ini seperti ini gitu. Tetapi untuk penulisan saya arahkan mereka metodenya adalah apa yang dilihat, yang dirasakan dan bisa dirasai itu tulis aja secara. Itulah yang harus ditulis ya. Iya, itu tulis aja lah. Iya, tulis aja. Yang penting menulis aja dulu. Apapun sesuatu yang bisa dilihat ada peristiwa apa, atau di rumah saja yang dalam skop yang kecil, di lingkungan rumah. Mungkin di situ ada bunga, mungkin ada binatang peliharaan seperti kucing atau apa, atau ikan atau apa. Itu bisa menjadi sebuah awal mereka untuk masuk gitu. Apalagi entah bundanya lagi masak, itu bisa jadi puisi gitu ya. Saya contohkan juga beberapa cermati kegiatan ibu sehari-hari. Betapa ibu itu adalah seorang perempuan yang sangat hebat. Ibu itu dari bangun tidur, orang di rumah yang paling bangun pertama sekali adalah di rumah, dan yang terakhir tidur itu biasanya adalah ibu. Ibu itu ada superwoman, Wonder Woman gitu ya. Itu sangat hebat gitu. Coba dicermati aktivitas ibu sehari-hari, itu sangat luar biasa. Dari memasak, mencuci, menyiapkan sarapan pagi semuanya, makan siang untuk makan malamnya. Ini sangat luar biasa aktivitas seorang ibu itu. Coba ini lihat sosok ibu itu yang sederhana saja, yang bisa kita lihat sehari-hari dan kita kenali dan kita rasai bagaimana aktivitasnya itu. Nah, contohnya kemarin ini mereka juga sudah menulis tentang ibu. Tentang ibu dan nulis juga ya? Iya, beberapa versi banyak itu. Menarik gitu. Aktivitas ibunya itu dipotret semua di sana. dari puisi itu ya? Iya, dari pagi sampai ke malam itu aktivitas ibunya itu bisa mereka tuliskan. Itu yang sederhana saja. Itu metode seperti itu. Karena kita tidak bisa memaksakan mereka dengan usia yang dini ini, yang masih SD, kita harus dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kita mengawali secara pelan-pelan. Jadi dia udah mulai cinta dengan caranya dan juga akan menikmati caranya itu ya. Ya, bagaimana dia menikmati menulis dulu, kemudian mendapatkan ide dan kreativitasnya. Ini proses kreatifnya seperti itulah. Yang penting tulis dulu lah ya. Yang penting menulis dulu. Yang aktivitas sederhana itu aja. Nanti secara perlahan mereka akan memotret lingkungan yang lebih luas. Dari rumah mereka pergi sekitaran ke tetangga, dan kemudian nanti mungkin mereka akan punya pengalaman di luaran. Itu mereka bisa memotret peristiwa ini. Bahkan ketika peristiwa yang kemarin tenggelamnya KRI Nanggala, mereka juga ada menulis. Mereka juga menulis. Iya. Mereka dengan informasi yang dari televisi itu, mereka mencoba menulis gitu, mendeskripsikan bagaimana sih peristiwa itu gitu. Ini sangat luar biasa. Bisa jadi catatan sejarah di dia itu juga. Dan mereka juga akhirnya tahu waktunya tanggal berapa peristiwanya seperti apa.
Itu kesadaran mereka sendiri waktu itu. Mereka memunculkan, Pak, saya mau buat puisi tentang Nanggala. Apa kemarin judulnya yang Afi punya itu? Ada itu, mau motret itu. Saya kaget juga. Ternyata mereka mengikuti peristiwa yang lain, gitu, yang ada di sekitar lewat media atau apa. Mereka menggambarkan bagaimana perasaan itu, kesedihan itu, kehilangan, gitu ya, kehilangan itu dituliskan oleh mereka. Gitu. Nah ini prosesnya seperti itu. Mereka mulai pelan-pelan sudah mulai mendapatkan sisi-sisi yang lain itu yang bisa mereka potret gitu. Mantap, itu yang luar biasa. Cara menangkap mereka juga sudah luar biasa sekali gitu di usia yang seperti ini ya. Ya. Dia bisa menggambarkan kejadian-kejadian ini lewat kata-kata yang penuh penghayatan. Dan juga kalau misalnya dibaca itu bisa jadi tersentuh hati untuk membacanya dan juga mendengarkan apa kalimat dari yang ingin dibaca. Kami juga ada yang paling itu kelas 1 ya, Anin ya. Yang paling kecil ada. Paling kecil ada juga? Ada kelas 1. Kelas 1 SD. Namanya Anin itu. Itu juga justru ininya mereka lebih liar gitu. Ya, imajinasinya luar biasa gitu. Saya bilang untuk seusia ini, saya bilang ini imajinasinya bagus gitu. Karena puisi bagaimanapun juga membutuhkan namanya imajinasi. Benar. Ya, ada untuk mendapatkan kesan keindahan apa semua kita butuhkan imajinasi tentang ceritanya, itu juga ada walaupun itu juga kenyataan realita, tapi juga harus dibarengi dengan imajinasi untuk meningkatkan daya khayal orang, penafsiran orang tentang cerita itu. Ya. Nah, Afi sudah berapa karya yang Afi hasilkan dalam setahun ini? Ada 17. Luar biasa. Itu kebanyakan tentang apa nih, Afi? Tentang keseharian. Keseharian apa aja? Contohnya? Membaca buku, bermain sepatu roda, berenang, membantu ibu memasak. Udah bisa masak? Terutama kucing kesayangan. Kucing kesayangan. Kalau dia tadi waktu datang studio ada kucing, tadi langsung main sama kucing gitu. Jadi selain keseharian itu yang bisa Afi gambarkan dalam tulisan, apa yang Afi dapatkan dari tulisan-tulisan Afi setelah Afi baca kembali? Itu kayak ada perasaan sedih gitu, senang. Lega gitu, lega juga. Sudah membuat puisi sehari-hari gitu. Puisi tentang ibu? Puisi tentang ibu, Apa yang Afi gambarkan dalam puisi itu? keseharian ibu memasak, mencuci, keseharian ibu membantu anaknya merapikan buku, menggosok, membersihkan kucing gitu. Kucing sayangan gitu ya. Jadi dari keseharian itu Afi luahkan dalam tulisan dan puisinya Afi simpan sampai sekarang. Ya. Ada nggak yang Afi bawa? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin lain waktu nanti Afi bisa bawa ya, Afi ya. Ya. Bisa datang ke studio bawa di acara pentas kreasi, mungkin kita mau buat acara program teman penyair muda bisa jadi gitu ya. Nah, Afi dengan karya-karyanya udah hampir belasan dalam setahun ini membuktikan bahwa imajinasi itu dikembangkan dan terus ditingkatkan gitu Pak Heru ya. Ya. Kalau untuk kedepannya kawan-kawan dari adik-adik kecil kita ini bagaimana mungkin membawa yang generasi-generasi lain lagi untuk ikut gitu. Iya, kami juga masih membuka pintu, kira-kira kalau ada adik-adik yang ingin belajar silahkan menghubungi ini di Dewi Studi Center. Itu di mana alamannya itu Pak? Di Jalan Engku Putri. Jalan Engku Putri. Ya, di depan sekolah Tuan Hoa itu. Nomor 39A. Nomor berapa? 39A. Apa Afi? Ya, kami pun juga sering juga membantu. Mungkin teman-teman yang kadang-kadang ada juga yang selalu konsultasi melalui WA atau apa tentang puisi, juga kita selalu ini. Dan untuk adik-adik ini juga kita memberikan laluan. Jadi tidak sebatas mereka hanya berkutat di seputaran
ruang kelas. Kita juga mereka memberikan panggung. Kemarin kita bawa waktu acara memperingati hari ulang tahun Tanjung Pinang, hari jadi Tanjung Pinang. Hari jadi Tanjung Pinang. Iya, di tanggal 6 Januari kemarin. Berarti mereka tampil kemarin, Bang? Mereka tampil di Wih, panggung mantap, besar luar ya. biasa. Jadi mereka bisa tampil bersama dengan penyair-penyair senior. Ya, di sana ada Tuk Rida, ada Pak Irwanto, ada Febriadi dan semuanya itu mereka bercampur di sana dan mereka tampil dan mereka juga mampu menyaingi. Enjoy gitu ya. Enjoy. Dan Jadi mereka menikmati. Justru mereka selalu menagih, Pak, kapan kita manggung lagi, Pak? Ketagihan ya. Iya. Ini ketagihan yang baik. Ya, jadi mereka ternyata ketika kami bawa ke panggung besar itu, merasa mereka memang terpacu gitu untuk bisa menjadi yang terbaik gitu. Rasa ingin tahu dan ingin terpacu terus, adrenalinnya luar biasa. Aku juga bisa seperti penyair senior ini. Itu dia. Dan alhamdulillah gitu mereka perkembangannya setelah itu semakin meningkat gitu ya. Mereka juga meraih beberapa penghargaan juga di beberapa lomba yang diadakan. Ya, alhamdulillah gitu. Mereka ternyata dengan mereka tampil di panggung besar itu memotivasinya makin kuat gitu. Keberanian makin luar biasa. Makin percaya diri. Percaya dirinya luar biasa. Karena udah dari kecil seperti ini, percaya dirinya udah dipupuk, itu untuk ke depannya insya Allah akan lebih luar biasa lagi gitu. Insya Bisa Allah. menghasilkan. Kami harapkan seperti itu. Kami juga merindukan penulis-penulis baru. Dan ini mereka yang kebetulan yang ikut di kelas ini semuanya adalah perempuan. Ya, dan kita juga kehilangan figur-figur penulis perempuan setelah Ibu Tati tidak produktif lagi, yang lain juga sudah tidak ini. Mungkin harapan kami nanti yang penulis-penulis perempuan yang inilah penulis mereka muda bisa inilah meneruskan apa yang terdahulu sudah lakukan gitu ya. Dan di kepulauan di Tanjung Pinang ini juga sangat penulis-penulis perempuannya hebat-hebat semua. Benar. Nah, mudah-mudahan mereka juga akan menjadi penulis-penulis perempuan yang hebat di kemudian hari. Amin, mantap. Bagaimana Afi? Didoakan yang bagus-bagus seperti ini. Senang lah hatinya? Senang ya. Terpacu nggak keinginan Afi itu lebih dari yang sebelumnya setelah mengikuti panggung-panggung besar itu? Iya. Apa yang Afi rasakan di saat panggung itu? Rasanya kayak senang, bahagia. Ada perasaan takut nggak? Awal naik panggung itu grogi. Grogi ya? Pas di panggung membaca puisi jadi enjoy. Enjoy, udah menikmati karena udah fokus dengan apa yang ini baca disampaikan ke khalayak yang lagi melihat Afi ya. Juara berapa aja Afi pernah dapat waktu pertandingan? Juara 1 pernah, juara 2 juga pernah. Juara 3 belum pernah. Belum pernah. Jadi 1, 2 ya. Iya. Jadi 1, 2 itu paling sering ikut dapat juara itu ya. Jadi udah banyak lah penghargaan di rumah, udah dipajang sama ibu. Alhamdulillah ada berapa ya? Ada 4 piala. 4 Jadi piala. Afi ini juga dia tidak melulu membaca puisi, tapi juga bercerita, mendongeng, apa semua juga ikut gitu dan mendapatkan predikat yang terbaik juga. Gitu. Jadi ekspresinya itu tidak hanya melulu lewat puisi, tapi juga disampaikan melalui lomba bercerita atau lomba mendongeng. Gitu. Jadi dilatih semua gitu, karena ini juga sangat membantu dengan lomba bercerita itu sangat membantu juga bagaimana anak menikmati sebuah cerita itu dan membuat karya cerita dan diceritakan lagi gitu ya. Dan akhirnya mereka juga pelan-pelan bisa menulis ceritanya Wis, sendiri. mantap gitu. Itu yang menarik tuh ya. Nanti jangan lupa Afi ikut juga ya lomba cerita anak RRI ya. Harus ikut juga itu. Buat videonya, naskahnya nanti, audionya juga kirimkan nanti. Dengarkan promo-promonya ya. Oke. Baik, sahabat budaya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan siaran kita Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan di acara Pentas Kreasi malam hari ini. Sebenarnya kalau ingin membahas tentang puisi ini tidak sedikit waktu, cuma 1 jam gitu. Mungkin bisa berepisode berikutnya nanti nih ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tertarik untuk ikut di acara Pentas Kreasi ini, bisa mengekspor kemampuan kawan-kawan yang lain juga untuk menampilkan
Api juga bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya kan? Api udah bisa. Jadi ini memantik juga penyair-penyair yang lain untuk ikut berkontribusi juga lebih mengembangkan dan juga melestarikan tentang puisi ini supaya tidak hilang. Seperti Pak Heru bilang tadi, seperti kutukan 20 tahunan gitu ya. Itu yang kita alami. Yang mudah-mudahan tidak lagi. Mudah-mudahan tidak setelah generasi ini tidaklah, insya Allah ya. Harapan Pak Heru terakhir nih untuk kedepannya tentang dunia penulisan ini, khususnya tentang puisi dari generasi-generasi selanjutnya, apa yang Pak Heru harapkan? Rasanya kalau untuk dunia penulisan di Tanjung Pinang itu masih tetap eksis ya, tetap eksis. Dan terus ada ini dan tetap produktif ya. Seperti Tuh Rida Kaliamsi dengan seusia sekarang ini yang hampir mendekati 80-an tahun juga itu masih produktif. Jadi, masih produktif, ya, bisa kita lihat karya-karya teman-teman mereka. juga yang teman-teman yang lain. Teruslah menulis. Sebenarnya ini membantu kita juga memperpanjang usia sebenarnya menulis ini. Ibarat kata orang tuh merawat kata-kata. Merawat kata-kata dan merawat usia juga pasti gitu. Betul. Jadi semakin kita ya saya termasuk juga yang generasi yang agak tua juga gitu. Setelah angkatan Pak Rida, mungkin saya lah sekarang yang tertua setelah yang lainnya pergi mendahului gitu. Ya saya pun di usia menjelang 60 ini kan. Masih juga menulis. Mungkin karya yang terbaru yang Pak Heru tulis tentang apa, Pak Heru? Ada beberapa buku, saya ada 3 buku yang sedang proses. Sedang proses juga ya? Iya, sedang proses. Tapi itu sebenarnya sudah selesai. Baru bentuk dummy. Kita sedang juga mengusahakan untuk pencetakannya juga. Kita nantikan itu. Ya, yang saya ini kan ada satu buku puisi itu yaitu Jalan Panjang. Jalan Panjang. Ya, Jalan Panjang itu judulnya Jalan Panjang itu adalah sebenarnya potret perjalanan saya menekuni puisi di sana itu dari masa ke masa ada itu. Jadi disitulah bukunya, disitulah isinya cerita itu ya. Ceritanya itu lebih memotret sebenarnya. Saya mungkin gaya saya dalam penulisan juga saya lebih kepada catatan harian sebenarnya. Peristiwa sehari-hari itu apa yang saya catat. Jadi tapi dalam bentuk sebuah dalam bentuk puisi. Nah, itu yang luar biasa. Ini juga memancing untuk teman-teman yang lain gitu ya, supaya jangan sampai kata-kata itu hilang dan tidak diwariskan dalam tulisan, karena sejarahnya juga akan bisa dibaca untuk generasi yang akan datang gitu ya. Ini juga ada yang komentar ini di Facebook Pro 4. Ada Kemistia Eva, mantap, sukses selalu Mas Heru untuk Laksono untuk melestarikan dunia seni. Semoga next perwakilan remaja Posyandu Fresh saya yang punya bakat seni bisa ikut berkontribusi katanya. Iya, beliau ini kan juga ini termasuk punya kegiatan itu ini Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat. Ya, mantap ini. Boleh nanti ya. Seorang tenaga kesehatan tapi beliau juga peduli dengan tadi literasi. Ya. Mereka ini termasuk orang yang menggawangi juga untuk literasi di tingkat lingkungan sekitarnya itu. Sangat membantu. Luar biasa. Salam literasi seni maju terus katanya. Terima kasih Bu Kemistia Eva. Makasih. Juga ada Sumali. Semangat Afi, semangat untuk Afi. Apa yang Afi harapkan nih, Pi, untuk kedepannya sebagai bisa dibilang penulis cilik lah gitu ya, penyair muda dan penyair masa depan. Bagaimana Afi? Semoga bisa menciptakan puisi-puisi yang lebih baik ke depannya, dan semoga puisi-puisi tidak punah. Tidak punah. Terus belajar membuat puisi. Jadi catatan sejarah selanjutnya ya. Luar biasa. Terima kasih Afi untuk waktunya malam hari ini. Mana tahu nanti lain waktu Afi bisa ajak teman-teman yang lain juga ikut ya. Ya, siap ya. Di acara pentas kreasi ya, insya Allah ya. Siap Afi ya, memotivasi teman-teman yang lain ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Waktunya memberikan hal-hal yang menarik untuk malam hari ini, bisa kita pahami dan juga jadi pemacu imajinasi yang lain juga. Jangan sampai hilang dari merawat kata-kata ya.
Baik, terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum cek-cek tuan-tuan sahabat Bedelau. Salam Bedelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.